Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Semoga channel saya maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu membahas tentang prediksi latihan soal SKB CPNS pengelola perkara Mahkamah Agung untuk part 5. Di sini kita akan membahas tentang dasar komputer. Kenapa kita membahas mengenai komputer? Karena untuk Mahkamah Agung sendiri itu formasi yang dibuka itu pengelola perkara, otomatis pengelola data. Jadi teman-teman juga harus tahu untuk mengenai dasar-dasar komputer ini, karena pengelola soalnya. Jadi bukan hanya mengenai administrasi aja, tapi juga dasar komputer saya kasih. Jadi kalian juga pun punya gambaran untuk nanti. Karena untuk tahun sebelumnya itu formasi yang dibuka itu pengadministrasi perkara. Jadi jadi tahun kemarin itu yang keluar itu mengenai administrasi seperti arsiparis, pengelolaan surat dan lain-lain tentang pengadministrasian. Jadi untuk tahun ini karena pengelola, jadi kita masukkan mengenai komputer juga. Kemungkinan sih mengenai dasar komputer pun juga akan keluar, kemungkinan ya, ini prediksi aja. Jadi kita akan membahas sebanyak 5 soal untuk hari ini, untuk kalian pelajari, dan sisanya kalian bisa cari di buku lain atau cari ke Google atau dimanapun lah kalian cari. Jadi kita yang pertama yaitu, kita mulai aja. Fitur dalam Microsoft Excel 2010 dan Microsoft Excel versi terbaru yang berfungsi untuk membuat sebuah grafik kecil yang ditempatkan pada sebuah sel dinamakan A. Slicer, B. Sparklines, C. Recommended chart, D. Insert column chart, E. Pivot chart. Kalian bisa mikir-mikir dulu untuk jawabannya. Saya kasih waktu sedikit. Kalau bagi kalian tidak mau berlama-lama, kita langsung jawab. Jadi jawabannya Sparklines. Jadi kita akan menjelaskan untuk poin A, B, C, D, E ini. Yang pertama yaitu slicer atau slicer berfungsi untuk melakukan penyaringan data pada suatu tabel di dalam lembar kerja Microsoft Excel secara cepat dan lebih interaktif dibandingkan dengan fungsi filter biasa. Tekan tab menu insert, kemudian klik data, ini slicer cara-caranya. Yang kedua itu Sparklines. Jenis grafik Sparkline yang kita inginkan, atau berfungsi untuk membuat sebuah grafik kecil yang ditempatkan pada sebuah sel di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Nah, jadi jawabannya tadi B ya, Sparklines. Jadi berfungsi untuk membuat sebuah grafik kecil. Yang ketiga yaitu yang C-nya Recommended chart, berfungsi untuk menampilkan saran mengenai bentuk grafik atau diagram terbaik untuk menyajikan data yang sedang dipilih. Itu yang untuk pilihan C. Untuk yang pilihan D, Insert column chart, berfungsi untuk membuat diagram batang dari data yang sedang dipilih. Itu insert column chart. Selanjutnya itu pivot chart, berfungsi untuk membuat grafik atau diagram dari suatu pivot. Jadi bagi kalian yang biasa menggunakan Microsoft Excel pasti sudah mengetahui ini. Jadi itulah keterangannya. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Untuk membuat referensi sel pada sebuah formula bersifat absolut, jadi tetap gitu. Jadi ketika dipindah-pindah pun mereka nggak akan berubah. Maka di depan referensi sel ditambahkan simbol A sama dengan, B melengkung, C gambar dolar, D gambar itu artinya dan, kalau E tanda seru. Jadi kalian boleh berpikir dulu apa jawabannya.
Jadi yang memakai Microsoft Excel pasti sudah paham dan mengerti dengan kode-kode ini. Kita jawab aja langsung, yaitu C, dolar absolute. Ini penjelasannya. Pada dasarnya terdapat dua sifat dalam referensi sel yang dijadikan rujukan untuk penggunaan rumus, yaitu sel yang bersifat absolut dan sel yang bersifat relatif. Sel yang bersifat absolut adalah referensi sel yang sudah dikunci, sehingga apabila suatu formula dikopi ke sel lainnya, maka referensi sel tidak akan berubah. Sedangkan sel yang bersifat relatif, apabila suatu formula dikopi ke sel lainnya, maka referensi sel akan berubah. Nah, kalian bisa praktekin nih, coba pakai yang dolar tadi, kalian pindah ke tempat lain, pasti dia nggak akan berubah, nilainya juga nggak akan berubah. Kalau kalian tidak pakai gambar yang berbentuk dolar tadi atau simbol yang bentuk dolar tadi, maka akan berubah-berubah nilainya nanti. Nah, jadi untuk membuat referensi sel menjadi absolut atau terkunci, maka di depan nama kolom dan baris referensi sel ditambahkan simbol dolar. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa praktekin langsung di Excelnya. Kalau kalian masih belum paham atau kalian mau coba. Yang ketiga yaitu apabila seorang pengguna Microsoft Excel mengetikkan sama dengan MOD dalam kurung 17.5 dalam kurung pada formula bar, maka setelah tombol enter ditekan, formula tersebut akan menghasilkan nilai A1, B2, C3, D4, E5. Ayo, yang mau jawab langsung jawab aja di kolom komentar, yang nggak mau jawab kita langsung jawab 2. Ini penjelasannya. MOD adalah formula dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk memunculkan sisa pembagian dalam suatu operasi hitung. Pada soal tersebut, nilai yang dibagi adalah 12, sedangkan nilai pembaginya adalah 5. Maka dalam operasi hitung dapat kita ketahui bahwa 17 dibagi 5 hasilnya 3, sisa 2. Kalian yang masih belum paham dengan penjelasannya, kalian bisa cari googling sendiri atau tanya sama orang yang sudah paham dengan Microsoft Excel, atau kalian bisa ke perpustakaan terdekat. Soal keempat, jika sel A1 berisi teks yaitu Indonesia Merdeka, maka formula yang dapat ditulis pada sel B1 agar muncul teks merdeka yaitu otomatis ini dari kanan ya, dari kanan. Jadi ini udah biasa lah untuk bagi teman-teman pengolah data, itu sebenarnya ini udah biasa. A sama dengan left dalam kurung A1 titik koma 11 titik koma 7 dalam kurung, B sama dengan mid dalam kurung A1 titik koma 7 tutup kurung, C sama dengan mid dalam buka kurung A1 titik koma 11 titik koma 5 tutup kurung, D sama dengan right buka kurung A1 titik koma 7 tutup kurung, E sama dengan right buka kurung A1 titik koma 1 titik koma 7 tutup kurung. Kalian boleh jawab di kolom komentar atau berpikir-pikir dulu. Bagi teman-teman yang mau langsung jawabannya, kita kasih jawabannya. Jadi jawabannya D sama dengan right dalam kurung A1 titik koma 7 tutup kurung. Kita jelaskan ya untuk nomor 4. Oh, tidak ada ya. Tidak ada. Kosong. Oh, salah. Nomor berapa tadi? Nomor 4. Untuk yang nomor 4 ini, kenapa jawabannya D? Karena kan ketika di A1 ini bertuliskan Indonesia Merdeka, maka formula yang dapat ditulis pada sel B1 agar muncul teks merdeka yaitu, jadi ini kiri, ini kanan. Jadi ketika kalian
mau memunculkannya di B1, kalian harus tulis Indonesia ini bagian kiri nih angkanya, jadi hurufnya ada berapa, sedangkan yang